Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat Rema dimanapun Anda berada, salam sejahtera, salam kasih Tuhan. Hari ini, Rabu 25 September 2024. Renungan hari ini akan diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya itu sempat terkesima ketika dalam sebuah perjalanan, saya menjumpai seseorang yang membawa bekal sangat banyak, membawa barang yang begitu banyak dan barangnya itu besar-besar semua. Mungkin jumlahnya ada lebih dari 8 lah, banyak sekali. Kalau saya membayangkan, tentu saya tidak sanggup kalau harus disuruh membawa barang sebanyak itu seorang diri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu soal membawa bekal, membawa barang ini adalah hak mereka ya. Tapi hari ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sabda Tuhan yang sungguh menarik untuk kita renungkan. Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada para murid yang diutus untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus berkata kepada para murid itu demikian, janganlah engkau membawa apa-apa, jangan engkau membawa bekal, jangan membawa tongkat, jangan membawa uang, roti pun jangan dibawa, bahkan 2 helai baju pun jangan dibawa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebetulnya kadang kita ini dalam pelayanan tidak boleh disibukkan dengan beban-beban itu. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya pada Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Justru barang-barang yang kita bawa begitu banyak tadi, seringkali justru membebani, mengganggu pelayanan kita. Karena itu Tuhan Yesus berpesan kepada para murid agar jangan membawa apa-apa tadi. Fokuslah pada pelayanan, kepada orang yang dilayani, dan andalkanlah Tuhan dalam setiap pelayanannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan Yesus tidak melepas kita atau mengutus kita tanpa bekal apapun juga. Tidak mungkin kalau kita diutus tanpa bekal, apalagi masih dilarang membawa barang-barang tadi. Ya. Di bagian awal Injil dikatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan Yesus ketika memanggil ke-12 murid itu, Tuhan Yesus juga memberi tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Itulah bekal yang Tuhan berikan kepada para murid yang diutus untuk pelayanan itu. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu tidak membiarkan kita pergi tanpa suatu bekal apapun. Ada bekal yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun itu tidak berbentuk fisik, tidak berbentuk materi. Tetapi itu adalah bekal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa berkarya dengan lebih baik dalam pelayanan dan perutusan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menarik juga dalam Injil ini dicatat bahwa para murid itu diberi bekal, tenaga dan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menguasai setan-setan. Ya. Saya tidak tahu kenapa dalam Injil ini tidak ditulis bahwa mereka diberi tenaga dan kuasa itu untuk mengusir setan-setan. Tetapi dalam Injil Lukas ini justru dituliskan untuk menguasai setan-setan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya jadi ingat dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus tanggal 4 September 2024 yang lalu di Katedral Jakarta, dalam sebuah pertemuan dengan para uskup, para imam, biarawan, biarawati, animator, dan katekis. Dalam pertemuan itu,
Paus Fransiskus mengatakan bahwa setan itu ada di saku. Ya, di saku kita masing-masing, di kantong kita masing-masing. Jadi menurut saya setan itu tidak jauh ternyata. Setan itu begitu dekat dengan kita. Mari saudara-saudari sekalian kita lihat kembali kantong kita, saku kita itu isinya apa saja. Ya. Seringkali kita menaruh handphone di saku, kita menaruh dompet di saku, dan di situ ada banyak isinya. Ya. Ada kartu kredit, ada STNK, ada SIM, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau kita renungkan lebih dalam, barang-barang itu juga bisa membahayakan kita ternyata. Kita harus bisa menguasainya. Kalau tidak, sebaliknya kita akan dikuasai oleh barang-barang itu. Sama saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Paus Fransiskus itu mengatakan bahwa setan ada di saku kita masing-masing, itu berarti kita diajak untuk menguasai barang-barang itu, ya. Seperti handphone yang sering kita kantongi, ya, kita taruh di saku, ya hati-hati dengan barang itu karena setan ada di situ, ya. Kita diajak untuk menguasai, menggunakan barang-barang itu dengan tepat, dengan benar, ya, menggunakan dengan ugahari, dengan bijaksana. Ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain kita diutus untuk menguasai setan itu, kita juga diajak sekarang ini dalam firman Tuhan hari ini untuk hadir di tengah-tengah orang yang sakit. Bahkan Tuhan sendiri sudah memberi tenaga dan kuasa selain untuk menguasai setan, tapi juga untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Akhir-akhir ini mungkin ada banyak orang yang karena alasan ekonomi, karena kesulitan di bidang ekonomi, ya, mereka mengalami kegelisahan, mereka mengalami sakit dalam tanda kutip. Ya. Oleh karena itu, kita diminta untuk hadir, memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan juga memberikan kesembuhan pada mereka. Sakit bisa berarti sakit secara fisik, tetapi juga bisa secara mental. Dan kita diajak hadir untuk memberikan kabar gembira kepada mereka sekalian dengan cara kita masing-masing. Maka saudara-saudari sekalian, mari pada kesempatan ini kita mohon berkat Tuhan agar kita bisa bersama-sama menjadi pelayan. Kita bersama-sama menjadi utusan Tuhan, pergi untuk menjelajah desa dan desa, kota ke kota, untuk memberitakan kabar gembira. Semoga dengan pelayanan kita, dengan bekal yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Semoga Allah memberkati kita semua untuk itu. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa melimpah untuk saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.